Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang masih medan listrik. Ini bagian yang kedua. Ini sering keluar dalam soal. Sebenarnya mudah, tapi sering keliru. Yaitu medan listrik sama dengan 0. Yang dicari adalah di mana letak medan listrik sama dengan 0. Oke. Mari kita sudah mengetahui bahwa misalkan ada contoh muatan positif ya, dan misalkan di sini juga muatan positif. Nah, ada muatan uji. Nah, muatan uji itu di manakah letak medan listrik? Kalau mana kita kan lihat arah-arah medannya ya. Berarti ada arah medan yang tidak terkena medan listrik tersebut, itu pasti nilainya 0. Nah, contoh kalau misalkan muatannya positif seperti ini, dua-duanya, medan listriknya sama dengan 0-nya di mana? Ya, kalau sama muatannya itu berada di tengah-tengah, kan gitu. Ini sini, ini sama dengan 0. Begitu juga kalau muatannya negatif. Medan listrik sama dengan 0-nya di mana? Di tengah-tengah juga. Nah, bagaimana medan listrik itu bisa bersifat 0? Ya, karena arahnya berlawanan, itu saling menghilangkan ya. Jadi misalkan di sini EA min EB sama dengan 0, berarti EA sama dengan EB. Nah, ini persamaan untuk medan listrik di titik 0. Ini yang pertama. Ini jika muatannya sama. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kalau muatannya berbeda. Nah, muatan beda, catatannya adalah medan listrik sama dengan 0 itu akan berada pada muatan yang paling kecil. Oke. Jadi muatan beda medan listrik 0-nya di mana, itu akan berada pada muatan yang paling kecil. Maksudnya dekat muatan yang paling kecil. Contohnya misalkan kecil sama besarnya saya bedakan ya, dan ini kecil, ini besar ya. Oke, pertama misalkan saya punya muatan positif kecil ya, dan negatif besar. Nah, titik medan 0-nya di mana? Titik medan 0-nya di sini ya, dan mungkin di tengah karena berlawanan. Kalau di tengah kan harus muatannya sama, berarti di sebelah kiri positif yang kecil. Nah, terus kalau saya balik, akan positifnya gede, negatifnya kecil, berarti berada di mana itu? Di sebelah sini, di sebelah kanannya. Oke, jadi kalian lihat di mana letak muatan yang paling kecil, berarti di sebelah situ medan listrik 0-nya berada. Oke, kita lihat contoh soalnya juga. Oke, ini contoh soal ya. Saya yang gampang, maksudnya yang lumayan lah ya. Kalau di tengah-tengah kelihatannya mudah. Bagaimana kalau muatannya berbeda ya? Oke, ada contoh dua buah muatan
positif dan negatif terpisah sejauh 1 meter, dan ini 1 meter ya. Jika muatan A itu sebesar plus 9 mikrocoulomb dan muatan B min 16 mikrocoulomb, tentukan letak medan listrik sama dengan nolnya di mana. Oke, sekarang kita jawab ya. Yang harus kalian lakukan pertama adalah menentukan letaknya di mana. Kan di sini ada positif sama negatif ya. Di sini 9 mikrocoulomb, di sini 16 mikrocoulomb. Nah, catatannya tadi kan medan listrik sama dengan nol itu berada di muatan yang paling kecil. 9 sama 16 kan paling kecil 9. Berarti berada di sebelah kirinya 9 di sini. Nah, di sini kan jaraknya 1 meter. Nah, yang mau kita cari apa? Yaitu X, berapa letaknya, sejauh mana dari 9 mikrocoulomb itu. Oke, paham ya? Nah, kalau udah, berarti bisa kita tentukan persamanya kan EA sama dengan EB ya. K QA per RA kuadrat K QB per RB kuadrat. Kan cara-cara tinggal QA per RA kuadrat sama dengan QB per RB kuadrat. Nah, kalian samakan Q sama Q dan R sama R. Berarti QA per QB sama dengan RA kuadrat per RB kuadrat. Oke, ini sebenarnya persamaan. Kalau kalian sudah paham, langsung dari persamaan ini boleh. Oke, nah sekarang kalian tentukan. Berarti QA nya 9. Pak, mikronya diubah nggak usah, karena kan nanti dicoret, berarti nggak usah dimasukkan, cukup nilai angka depannya saja. 9 dan 16 ya. Nah, RA itu apa? RA berarti ini kan A, berarti ini RA ya. RA itu X ya. Ini RA. Nah, ini RB. RB itu berarti 1 plus X ya, atau X plus 1. Berarti ini X kuadrat per dalam kurung 1 plus X kuadrat. Nah, kalau kalian lihat, ini di sini kuadrat. Ini bisa kita keluarkan ya. 16. Berarti X per 1 plus X ya, kuadrat. Nah, ini bisa, kalau kalian lihat 9 sama 16 kan bisa diakar. Jadi saya kerjakan di sini ya. Berarti kan 9 per 16 sama dengan ini habis ya, tinggal X per 1 plus X. Nah, diakar kan 3 per 4 1 plus X. Nah, ini dikalikan silang saja ya. Berarti tinggal 4X, ini 3 plus 3 X ya. Berarti 4X min 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 meter ya. Meter ke kiri dari QA. Ini jawabannya. Gitu, ini geser ya. Oke, kiri dari GA. Sampai sini paham ya? Oke, sudah, kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.